Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Tekim ya, atau pabrik kertas Ciwi Kimia. Di harga saat ini pertanggal 9 September itu 7475, dan saya terakhir membahas saham Tekim ini tanggal 3 Mei 2024 ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter. Yang pertama kita akan update kinerja harga sahamnya, fundamental untuk kuartal 2 2024, seasonality, bendermologi, dan teknikalnya. Nah, untuk IPO ini sejak IPO di harga 9.500 sampai hari ini masih di bawah harga IPO-nya yaitu 78% ya. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir, kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini naik cukup tinggi. Ya, pernah 5 tahun aja pernah di 17.000 ya, teman-teman ya. Namun kalau kita lihat di sini 5 tahun masih negatif, kemudian 3 tahun terakhir ini ya harga sahamnya mungkin nggak kemana-mana ya, teman-teman ya. Ini profilnya masih sama ya dengan video yang di sebelumnya. Ini milik grup Sinarmas juga. Tadi sudah disebutkan ya, ini pulp and paper atau kertas. Nah, intinya dia ada 2 produk, teman-teman ya. Ada produk untuk industri, kertas industri, dan kertas budaya. Ya, kemudian kita cek untuk di laporan keuangan kuartal 2 2024, kita lihat ya penjualan netonya itu masih lebih banyak kertas budaya. Kertas budaya itu ya kertas yang digunakan untuk budaya manusia ya, salah satunya ya ini kertas tulis ya, untuk menulis itu ya. Yang paling banyak dan paling besar. Kemudian ada kertas industri dan lain-lain. Ya, kemudian ini dari 517 juta US dollar itu yang ekspor dan lokal hampir sama, teman-teman, hampir sama, 50-50. Dan kebanyakan ekspornya ini ke Asia, teman-teman. Ini masih nggak jauh beda dengan tahun lalu. Kemudian kita cek untuk kinerjanya. Ya, kinerjanya ini kalau kita lihat secara pendapatan sebenarnya naik ya, naik teman-teman, tapi memang tidak terlalu signifikan ya, karena pabriknya kan di Sidoarjo ini punya mesinnya 13 mesin ya, sejak kalau nggak salah sejak 2018 ya. Dan di sejak 2018 juga ini laba bersihnya ini juga naik ya. Nanti kita akan cek, saya juga sudah sebutkan di video sebelumnya ya kenapa ini bisa naik. Dan kalau kita lihat ya, di tahun 2024 ini ya berpotensi mencetak laba tertinggi kedua setelah 2022. Ya. Kemudian untuk strukturnya ya kita lihat sejak 2018 ini memang laba bersihnya itu di atas laba usahanya, teman-teman ya. Jadi di atas laba kotor dan laba usahanya karena entitas dari mendapatkan laba dari entitas asosiasi ya. Ini lebih tinggi, teman-teman. Jadi labanya itu besarnya dari entitas asosiasi. Nanti kita akan bahas. Dan ini teman-teman ya, pendapatannya sendiri dia hanya naik 2%. Ya, kemudian beban pokok penjualannya juga memang turun ya, teman-teman ya. Jadi pendapatan naik tapi beban pokok penjualannya malah turun ya. Ini salah suatu hal yang bagus juga. Ya, beban usahanya masih naik, laba usahanya naik 2 kali lipat, teman-teman ya. Jadi laba usahanya sendiri itu naik 2 kali lipat, dan ini lihat yang paling banyak penghasilan lain-lainnya naik 359,8%. Ya, yang menyebabkan laba bersihnya juga naik tinggi 265,1%. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat ya. Tadi kita lihat ya, secara laba usaha memang naik ya, hampir 2 kali lipat dari 29 juta US dollar menjadi 53 juta US dollar. Ya, tapi kalau kita lihat penghasilan lain-lainnya naiknya lebih tinggi tadi ya, sudah kita lihat, dan ini terdiri dari laba dari entitas asosiasi. Ya, kemudian ini juga ada keuntungan kurs ya. Jadi yang tahun sebelumnya minus sekarang jadi plus ya, teman-teman. Jadi naiknya cukup tinggi. Ditambahkan ya 60-an ya, teman-teman ya. Dan entitas asosiasi ini adalah PT Oki Pulp and Paper Mills ya.
Nah, kalau kita cek secara valuasinya ya, ini pada saat video ini dibuat ini masih di bawah rata-rata. Ya, sejak 2018 naik ya, PPV-nya naik, kemudian ini beranjak turun sampai sekarang, dan pada saat video ini dibuat ini adalah terendah sejak 2018. Jadi ini valuasi terendah sejak tadi labanya tiba-tiba naik, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, labanya 2018 ini kan naik, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tiba-tiba melonjak naik ya. Jadi sejak ini adalah valuasi termurah tahun 2024 ini sejak 2018, sejak labanya naik di 0,55 book value-nya, PBV-nya ya. Dan untuk pair-nya ya, ini pair-nya juga ini murah ya teman-teman ya. Perusahaan sebesar ini itu hanya dihargai di pair price to earning hanya 3,4 kali. Ya, jadi usaha yang sudah jalan mapan dihargai dengan balik modalnya 3,4 kali saja. Ya, dari laba bersih sekarang terhadap harga sahamnya atau market cap-nya ya. Jadi balik modal 3,4 tahun, teman-teman. Ini murah sekali secara pair ya, teman-teman ya. Kemudian secara earning yield ini bukan yang paling murah ya, karena 2022 pernah lebih murah di atas 30%, tapi ini juga masih murah karena masih di angka 30%-an, teman-teman ya. Dengan rata-ratanya 12,1%. Jadi ini masih jauh di bawah 2018, masih lebih murah. Karena apa? Karena tadi labanya kan naik terus, laba besar. Ya, pembagian dividennya nggak besar, artinya modalnya numpuk menjadi book value. Ya, karena menumpuk jadi book value ya, akhirnya book value-nya naik tapi harga sahamnya belum naik. Nah, ini teman-teman ya, book value-nya sekarang ada di per lembar sahamnya 13.700 dan harga saat ini itu hanya 7.475 ya. Harga wajarnya ini di 15.000 sampai 22.000. Jadi ini saham masih memiliki potensi multi bagger secara valuasi ya, teman-teman ya. Jadi secara valuasi, tadi secara fundamental oke. Secara valuasi ini memiliki potensi multi bagger. Untuk dividen ini juga rutin membagikan dividen meskipun kecil ya. Kalau kita lihat ya, yieldnya ini nggak pernah mencapai 2%, paling tinggi 1,43%. Tapi masih rutin membagikan dividen. Nah, ini estimasinya teman-teman ya. Estimasinya untuk 2025 nanti kira-kira ya mestinya sama karena dia DPS-nya selalu 25 per lembar saham ya. Jadi kira-kira masih sama di 0,3% tahun depan ya. Jadi dividennya kecil padahal ini valuasinya murah. Ya, karena kalau teman-teman lihat ya, meskipun labanya 2.300 yang dibagi tetap 25 rupiah atau hanya 1%, 2%, 3% dari laba. Ya. Kalau kita lihat cash-nya juga lumayan besar ya, ada 1.000 per lembar saham. Oke, kita cek kesehatan finansial seperti apa ya. Untuk quick ratio, current ratio ini oke ya teman-teman ya. Kemudian debt to equity ratio-nya juga bagus ya, semakin lama semakin turun setiap tahun, dan kita lihat secara kuartalan juga semakin turun. Ya, karena book value-nya meningkat teman-teman ya. Jadi otomatis hutangnya akan semakin mengecil terhadap ekuitasnya. Nah, sekarang kita akan cek secara seasonality ya teman-teman ya. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena di bulan Oktober itu biasanya naik. Ya, biasanya naik di atas 60% nih. Jadi potensi untuk naiknya ada 70%, meskipun di tahun lalu 2023 ini turunnya cukup dalam. Ya, kalau naik pernah 18% 2 kali. Ya, dan model-model saham seperti ini teman-teman, ini kan milik Sinarmas Group ya. Sinarmas Group kemarin salah satu sahamnya itu DSSA yang naik, begitu naik terus ya, stock split terus naik terus ya. Jadi modelnya seperti itu, sama saham ini ya, tipikalnya kita lihat ya. Dia multi bagger langsung dalam 2 tahun, 2017, 2018, yang lainnya turun seperti itu. Ya, jadi ini memang saham yang penuh kejutan ya, harus sabar untuk menghold. Ya, penuh kejutan, ntar tiba-tiba naik ya jangan dijual kalau baru profit sedikit. Kenapa? Karena ini tipikal saham yang kalau naiknya banyak. Ya. Tapi ya lama nunggunya ya.
Harus sabar. Kenapa? Ya satu, dividennya kecil sekali, ya toh. Dua, ya harganya gerakannya nggak begitu atraktif teman-teman ya. Jadi harus cukup sabar saja di saham ini. Tiba-tiba ntar setahun 2 tahun, ini aja butuh waktu 2 tahun ya untuk multi bagger teman-teman ya. Oke, ini secara seasonality. Kemudian kita cek untuk secara struktur sahamnya. Ini dimiliki oleh APP Purinusa Eka Persada ya. Kemudian ada masyarakat yang scrip juga ada lumayan banyak ya, 11,5%. Nah, peran investor asing di saham ini kalau kita lihat, investor asing setahun terakhir masih memborong sahamnya ya. Partisipasinya ya rata-rata cuma 20,99%, jadi nggak begitu besar ya partisipasinya ya, hanya 20,99%. Ini untuk linearitasnya ada di 56,76%. Ya, jadi kesempatan atau probabilitas ketika investor asing masuk harga saham naik dan ketika investor asing keluar harga saham turun itu probabilitasnya 56,76 ya. Nggak terlalu begitu besar ya, 56,76%. Kita lihat di bulan September ini masih merah teman-teman ya. Jadi setelah hijau, Maret, April merah, bulan September ini masih jual barang distribusi. Nah, kita lihat kepemilikan retailnya teman-teman ya, dari Agustus ke Agustus ini kalau kita lihat turun ya, jumlahnya turun. Tapi kalau kita perhatikan sejak Juni ke Juli bertambah, Juli ke Agustus bertambah teman-teman ya. Jumlah lembar sahamnya pun kalau kita lihat ini bertambah di bulan Agustus ya. Jadi overall setahun ini masih akumulasi dari sini ya. Kita lihat jumlah holdernya turun, jumlah lembar sahamnya turun, ya, value per holdernya turun. Berarti yang keluar ini yang besar-besar. Ya, kalau kita lihat sebulan terakhir terjadi distribusi lagi, ya, terjadi distribusi lagi. Kalau kita lihat dari sini ya, sebulan terakhir value per holdernya malah berkurang lagi ya teman-teman sebulan terakhir ya. Jadi yang nambah ini yang kecil-kecil di bawah rata-rata investor. Oke, sekarang kita cek ya untuk perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat dari Agustus 2023 ke Agustus 2024, kita lihat garisnya ini akumulasi ya teman-teman ya. Akumulasi, tapi harganya kalau kita lihat ya nggak jauh beda ya dari awal ini ya. Selisih sedikit aja, tapi ini akumulasinya sudah lumayan ya. Kita lihat di Bandar Detektor juga terlihat akumulasi, di Broker Summary juga terlihat ada yang akumulasi ya, jadi terkonfirmasi. Nah, kita lihat di detail perpindahan struktur sahamnya siapa yang mengakumulasi. Nah, kalau kita perhatikan di data ini teman-teman ya, Agustus 2023 ke Agustus 2024 tidak terjadi perubahan top 3 ya, pemegang saham scripless-nya itu paling tinggi masih investor asing ya. Kemudian terbesar kedua itu lokal ID, ketiga lokal IS ya. Namun ini bergeser ya. Di bulan Agustus 2024 lokal ID atau investor retail lokal ini sudah mulai turun menjadi yang ketiga. Sebenarnya ini jelas terlihat sedang ada akumulasi ya. Dari data ini pun mengonfirmasi sedang terjadi akumulasi di saham ini. Ya, jadi baik dari sini, dari data ini maupun data ini setahun terakhir terkonfirmasi sedang akumulasi. Siapa yang sedang mengakumulasi? Ya, kalau kita lihat yang paling banyak beli, kita lihat reksadana dulu teman-teman ya. Reksadana setahun terakhir overall masih membeli, meskipun kalau kita lihat reksadana lokal masih jual 2 bulan terakhir ya. Reksadana asing masih overall membeli setahun terakhir. Ya, terus kemudian terbesarnya ini adalah lokal CP dari 5,8 jadi 8,81. Kemudian insurance, yang kedua sekuritas asing ya, kemudian baru insurance ya. Terbesar ketiganya ya. Lokal ID justru bagus kalau dia buang barang, justru bagus ya. Foreign others yang pertama juga overall masih membeli. Jadi ini diborong oleh top 3-nya, big money top 3 ya teman-teman ya. Kalau lokal ID jangan. Kalau lokal ID diharapkan ya jangan beli. Kalau mayoritas beli berarti harga sahamnya kecenderungannya turun teman-teman ya. Kita lihat ya, dari Juli ke Agustus itu lokal ID malah beli paling banyak ya.
Nanti coba kita cek ya dari Juli ke Agustus harga sahamnya naik atau turun. Ya, dan kita lihat ini yang lainnya jual, reksadana jual, reksadana asing beli sedikit ya. Yang paling banyak membeli ini adalah Lokal ID. Ya. Kalau Lokal ID membeli, biasanya sahamnya naik atau turun, nanti kita akan cek. Nah, sekarang kita cek di pola saham yang monthly date ya di bulan September ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Harganya turun. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya. Juli ke Agustus itu turun harganya teman-teman. Kita lihat ya, turun ya. Karena apa? Lokal ID membeli. Ya, jadi meskipun Lokal ID menjadi top 3, tapi kalau dia yang beli, kebanyakan harganya turun. Kalau Lokal ID jual, kebanyakan harganya naik ya, tapi nggak selalu seperti itu. Tapi di saham-saham tertentu itu sangat mudah ditebak ya, atau mudah diprediksi, sorry ya, bukan mudah ditebak, mudah diprediksi ya, karena probabilitasnya cukup tinggi. Nah, kita lihat di sini ya, big distribusi masih terjadi, di sini masih terjadi. Kemudian kita lihat ya, broker SS ini jualan. Kita lihat setahun terakhir yang beli paling banyak brokernya apa tadi? Broker SS ya. Jadi setahun terakhir broker SS itu membeli paling besar, dan di bulan September ini menjual paling besar. Ya, jadi sedang terjadi distribusi padahal sudah harganya sudah di bawah teman-teman ya. Nah, saya nggak ngerti apakah distribusi ini hanya untuk menurunkan harga, untuk menurunkan penumpang, karena tadi apa? Tadi di bulan sebelumnya investor retail lokal pada mulai masuk lagi. Kalau teman-teman sudah punya data ini, teman-teman bisa cek ya. Di bulan sebelumnya sejak ini juga Lokal ID masih membeli. Ya, teman-teman bisa cek kalau sudah punya data ini ya. Buat yang belum, kalau tertarik bisa cek di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini review pola teknikal di video saya sebelumnya. Saya memprediksi harga sahamnya akan naik. Kenapa? Karena di sini masih ada akumulasi. Ya, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Ya, saya memprediksi akan naik ke 9.600 ya. Namun kenaikannya ini di sini teman-teman pada saat Mei ini saya membahas ya, akan naik ke 9.600, tapi naiknya cuma sampai 9.050 saja. Ya. Nah, sampai di sini aja 9.050, turun lagi tapi dia nggak naik tembus ke 9.600 teman-teman ya. Nah, dia turun tapi nggak naik ke 9.600, justru malah turun lagi ya. Ya karena kalau teman-teman punya data bisa dicek ya, sejak di sini itu investor retail mulai masuk ya, mulai masuk. Dan kita lihat ya di sini likuiditasnya juga turun setengah. Nah, berdasarkan tadi ya, secara fundamental valuasinya murah ya, dividennya kecil. Secara seasonality nanti juga di Oktober berpotensi naik ya. Namun kalau kita lihat sedang distribusi di bulan ini, maka kenaikan di bulan depan kemungkinan karena bulan ini turun dulu. Jadi mungkin dia akan turun dulu, kemudian naik. Mungkin bisa ke 6.700, kemudian dia baru naik ya. Kapan naiknya? Ya teman-teman bisa cek ya nanti kalau sudah punya datanya. Ketika naik ini kenapa kok bisa naik? Apakah investor retail lokal terkait atau tidak? Atau justru karena uang besar masuk? Teman-teman bisa cek sendiri ya. Tapi ini prediksi saya berdasarkan data saat ini, dia akan turun dulu, kemudian dia baru akan naik. Tapi ini juga tidak pasti benar teman-teman ya. Karena ya tergantung data atau tergantung market atau gerakan market di bulan depannya. Oke, itu aja untuk saham Tekim. Kita masuk ke risamnya ya. Untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya masih naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi murah, dan ini bahkan menurut saya murah sekali ya. Sebesar Tekim tadi PER-nya cuma 3,4 kali ya, 3,4 tahun balik modal ya. Kalau secara kita punya 100% perusahaannya dengan harga saham saat ini ya. Kemudian rutin bagi dividen, ini forecast-nya 0,3% ya, sorry ini salah, bukan 3,3 tapi 0,3%, di bawah 1% tadi ya. Seasonality cukup menarik karena bulan Oktober atau bulan depan ini berpotensi untuk naik secara seasonality di atas 60% ya. Untuk bandarmologinya ini cukup kurang menarik. Untuk setahun terakhir menarik ya akumulasi, tapi bulan ini distribusi ya, justru bagus ya kalau distribusi di bulan ini. Dan di bulan depan ini berpotensi naik secara seasonality-nya tinggi. Nanti tinggal teman-teman kalau punya data per tanggal 1 Oktober
ketika teman-teman menerima data bisa dicek ya apakah penurunan harga ini distribusi di tanggal 1 sampai 10 ini untuk akumulasi kembali, artinya datanya akan berubah nanti di awal bulan Oktober, atau tidak. Kalau iya, ini mengkonfirmasi dan seasonality mengonfirmasi valuasi murah, berarti sudah 3 checklist ini hijau atau boleh ya. Namun technicalnya juga masih downtrend. Tapi kalau technical ini kan hanya mengikuti saja teman-teman ya. Ini kan hanya historical gambaran terhadap 3 ini ya. Terhadap seasonality juga termasuk technical ya. Terhadap 2 ini sorry ya. Technical itu hanya gambaran terhadap fundamental dan bandarmologi ya. Jadi lebih dekat technically lebih dekat ke bandarmologi. Bandarmologi biasanya disebabkan oleh fundamental biasanya ya, atau ekspektasi. Oke, jadi itu aja teman-teman ya. Terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Tekim. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.